Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum produk olahan daging khas Indonesia di mata kuliah Inovasi Teknologi Pengolahan Daging, Program Studi Pengolahan Hasil Ternak Unggas Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi praktikum yaitu dendeng iris. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada rangkaian praktikum produk olahan daging khas Indonesia ada 3 materi. Materi yang pertama yang udah selesai adalah dendeng giling seperti itu, dan nanti masih akan ada lagi selain materi ini adalah abon. Langsung saja. Seperti yang sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa akan memahami produk olahan daging khas Indonesia, khususnya adalah dendeng dan abon. Mahasiswa akan mampu membuat inovasi produk olahan daging khas Indonesia. Jadi nanti setelah ini mahasiswa bisa menyalurkan kreativitas dan juga bisa berinovasi di dalam membuat produk khas Indonesia, yaitu khususnya dendeng dan abon yang berbahan baku dari ternak unggas. Terserah nanti inovasinya dari bahan bakunya atau dari modifikasi bumbu dan sebagainya, itu tergantung dari kreativitas dari mahasiswa masing-masing. Selanjutnya adalah tahap dari proses pembuatan dendeng iris. Nah, sebenarnya dari tahap ini antara dendeng iris dan dendeng giling itu sebenarnya konsep dasarnya atau prinsip proses pembuatannya adalah sama, akan tetapi hanya beda di proses persiapan dagingnya saja sebagai bahan baku. Kalau yang giling pastinya daging kemudian digiling, dihaluskan. Tapi kalau yang diiris adalah dari daging unggas yang kita pakai itu kita fillet atau kita deboning. Jadi deboning itu kita hilangkan tulangnya saja. Jadi yang tertinggal adalah bagian kulit, lemak, dan juga daging. Jadi tinggal tulangnya kita buang seperti itu, baru kita proses menjadi dendeng sebagai dendeng iris. Ini karena umumnya bahan yang digunakan itu adalah daging sapi atau daging kerbau, memang yang dipakai adalah daging kemudian diiris tipis. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita modifikasi dari bahannya adalah dari ternak unggas, misalnya ayam atau ite, ya itu adalah dengan cara itu tadi, kita deboning. Jadi kita tinggal hilangkan saja bagian tulangnya, nanti akan tinggal lembaran daging dan juga kulit seperti itu. Sama dari proses pembuatannya, jadi dagingnya sudah diiris atau dihilangkan tulangnya, kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu seperti itu. Nah, dilumuri bumbu, kemudian dikeringkan. Nah, setelah dikering tadi juga sama, proses pengeringan bisa di oven atau juga dengan panas matahari. Karena penggunaan itu akan berpengaruh terhadap lama atau proses pengeringannya. Kalau misalnya di oven mungkin sehari atau setengah hari aja udah bisa cukup. Tapi kalau dengan pengeringan matahari itu akan berlangsung 2-3 hari. Nah, tergantung cuaca juga seperti itu. Ini untuk tahapan yang pertama adalah proses
penghilangan tulang. Jadi ini saya ngambil contoh daging yang saya pakai adalah daging ayam bagian paha. Jadi kita tinggal ngambil tulangnya saja. Nah, ini proses pengambilannya cukup mudah juga dengan pisau yang tajam untuk deboningnya. Nah, seperti yang ada di video itu. Nah, jadi nanti yang tersisa adalah bagian dagingnya dan juga bagian kulitnya itu akan ikut disertakan. Nah, nanti setelah tulangnya itu dipisahkan, baru itu nanti agak sedikit disayat-sayat atau diiris-iris. Nah, sehingga posisi dagingnya itu bisa melebar seperti itu, sehingga nanti akan mudah dalam proses penambahan bumbu maupun proses pengeringan seperti itu. Nah, jadi cukup mudah untuk melakukan deboning pada bagian paha. Ya. Nah, kalau yang di di itik, kayak di itik alabio di amuntai itu semuanya. Jadi kepala dihilangkan, kemudian ceker dihilangkan. Nah, tinggal itu semua. Jadi satu ekor itu utuh, kemudian diambili semua tulangnya. Jadi posisinya besar. Ini kemarin saya punya ide, coba aja buat untuk praktikum ini membuat dari paha ayam, hingga proses deboningnya atau penghilangan tulangnya itu relatif lebih gampang seperti itu. Ini kalau kita lihat kan di bagian paha ini hanya ada satu aja ini tulangnya ya, dan tulangnya cukup besar. Tapi kalau kita ngambil semuanya, misalnya di itik itu semuanya, nah kalau di ayam itu juga akan cukup kesulitan, karena misalnya nanti kita mau buat utuh ayam itu, khususnya ayam pedaging atau broiler itu, porsi dari bagian dadanya itu kan terlalu besar, ketebalan dagingnya itu terlalu besar, sehingga juga akan mempengaruhi nanti. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan itik, apalagi itik yang afkir petelur itu kan biasanya dia cenderung kurus, kemudian bagian dadanya itu tidak setebal yang ada di ayam atau ayam yang pedaging seperti itu. Nah, itu cukup mudah proses penghilangan tulang dari paha ayam seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya ini adalah bumbu-bumbu yang dibutuhkan sama dengan yang ada di dendeng yang tadi sebelumnya.
Nah, jadi ada garam, kemudian gula merah, kemudian ketumbar, lada, dan juga bumbu yang lain, bumbu dasar, bawang merah, bawang putih. Ini juga bisa ditambahkan dengan rempah-rempah yang lain, tapi yang utama adalah ini. Jadi, seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa bisa juga misalnya kita suka pedas dengan menambahkan cabai atau bumbu-bumbu yang lain, bisa dimodifikasi. Nah, ini tadi setelah kita deboning, kemudian bumbunya kita haluskan dengan blender, baru kita lumuri tadi dengan dagingnya tadi yang udah di fillet tadi dengan bumbu-bumbu itu, kemudian nanti kita diamkan selama beberapa jam. Lebih baiknya kita taruh di dalam refrigerator atau freezer biar bumbunya itu lebih cepat meresap seperti itu. Jadi, bisa kita susun lapis, kemudian dikasih bumbu lagi, dilapis lagi. Nah, setelah kita lapisi bumbu, kemudian kita masukkan freezer, kemudian kita taruh di nampan kalau misalnya, atau loyang kalau misalnya kita mau memanggangnya. Nah, dilapisi dengan aluminium foil, kemudian di atasnya bisa kita tambahkan tadi bumbu lagi seperti yang sebelumnya, bisa tambahkan ketumbar atau cabai bubuk, atau bisa juga ditambahkan gula lagi misalnya, itu juga bisa. Nah, ini setelah siap, kemudian kita keringkan. Kalau panas matahari bisa sampai 2-3 hari. Nah, kalau kita sertakan bagian kulitnya, pasti dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan yang enggak. Itu seperti itu. Ini kita jemur. Panas matahari dan hasilnya seperti ini. Nah, dia kering tapi setengah basah. Jadi dia tidak kering-kering amat, ya, setengah basah. Untuk yang produk seperti ini sebenarnya ketika kita menyimpannya dalam suhu ruang itu sebenarnya cukup, tapi akan lebih bagus lagi jika kombinasikan. Nah, kita kemas, kemudian kita vacuum sealer, dia akan lebih tahan lama. Ini masih setengah basah, bisa nanti sampai kering gitu. Jadi untuk oleh-oleh atau jadi untuk khas, misalnya oleh-oleh khas itu masih banyak untuk produk yang seperti itu. Jadi itu sangat mudah sekali untuk proses pembuatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Di materi berikutnya akan kami sampaikan tentang proses pembuatan abon ayam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.